Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan semangat terus ya teman-teman. Ini kegiatan aku di sore hari ya teman-teman. Aku itu makan bakso yang lagi rame banget di dekat rumah. Namanya tuh bakso lava Mas Bejo. Ini di daerah Bumi Indah dekat rumah ya teman-teman. Ini tuh rame banget, antriannya tuh panjang. Kalau makan di sini tuh pokoknya harus sabar ya, nunggu baksonya itu datang. Ini sekitar 30 menit kayak gitu baksonya tuh baru datang teman-teman. Jadi kalau lapar banget itu kayaknya keburu nggak sabar ya kalau makan di sini. Nah ini itu antriannya itu lumayan panjang, sekitar sampai 10 orangan kayak gitu. Aku ngantrinya panjang banget ya teman-teman ya. Tapi baksonya itu murah, lumayan enak juga. Kayak harganya tuh kayak merakyat gitu ya teman-teman. Pokoknya makan di sini itu bertiga udah kayak 3 porsi sama minuman itu tuh habisnya sekitar kayak 50-60 ribuan kayak gitu. Murah ya untuk ukuran bakso gitu. Dan rasanya lumayan enak juga, kuahnya itu sedap, pokoknya enak dah ya, lumayan gitu untuk jajan. Nah sehabis makan bakso aku keliling-keliling dulu di sekitar situ aja gitu ya. Nah ini anak aku tuh pengen mampir, dia pengen main-main kayak di pundukan tanah kayak gitu, kayak main lari-larian kayak gitu ya teman-teman. Ini aku nggak turun mobil karena kayak mager banget gitu ya mau turunnya. Jadi aku liatin anak main aja sama bapaknya di mobil ya teman-teman. Nggak tahu kenapa aku tuh kayak lagi mager aja. Kayaknya efek capek banget gitu ya badannya. Dan ini keesokan harinya pagi-pagi itu aku pengen banget bikin sambal jengkol gitu. Kayak udah lama banget kan nggak masak kayak jengkol digoreng terus disambal gitu. Akhirnya berapa hari yang lalu aku nemu jengkol waktu ke tukang sayur. Aku beli deh jengkolnya. Ini satu bungkusnya itu sekitar 9 ribuan, harga normal ya teman-teman. Dan ini aku beli jengkolnya itu udah dikupas gitu teman-teman, jadi enak, kita nggak perlu ngupas-ngupas si kulit yang warna hitamnya itu ya teman-teman. Jadi tinggal aku langsung potong-potong terus aku nanti mau goreng ya. Aku tuh nggak tahu kenapa suka banget gitu ya makan jengkol, padahal itu kayak sehabis makan jengkol tuh kadang-kadang kayak perutnya tuh mules, kayak banyak anginnya kayak gitu, tapi nggak kapok-kapok ya, tetep aja kayak besoknya tuh pengen lagi gitu ya. Ini aku beli 2 bungkus kayak gini, ternyata dapetnya tuh banyak banget teman-teman. Ini makan tuh sampai sisa, terus aku simpen lagi di kulkas, terus aku makan berapa hari kemudian gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sayur sisa itu biasanya nggak aku buang, tapi aku simpen di kulkas, terus aku angetin lagi pas kapan mau makan gitu ya. Sebenarnya enaknya sih kayak kita simpen di freezer kalau misalnya kita mau makan dalam waktu yang lama, tapi karena aku yakin aku nggak makan dalam waktu yang lama, jadinya aku simpen di chiller aja gitu ya teman-teman. Nah ini udah selesai aku potong-potong semua, terus aku mau goreng di minyak yang panas. Ternyata kalau masak jengkol kayak gini satu rumah itu baunya bau jengkol ya teman-teman. Jadi kayak susah banget hilangnya bau jengkolnya itu, sampai ke kamar-kamar bau jengkolnya, sampai aku semprot ruangannya tetap aja masih bau. Oh ya teman-teman, aku minta maaf ya kalau dubbing hari ini tuh suaranya berisik banget, karena aku itu ngedubbing sambil ditemenin sama Molly. Dia tuh lagi kayak mainan botol kayak gitu, terus berisik banget mainin botolnya. Tapi dia tuh kayak ngikut terus aku tuh kemana, ke kamar diikutin, kemana diikutin. Jadi susah banget kalau ngedubbing kalau memang lagi berduaan kayak gini, karena si Molly tuh selalu ngikutin kemana aja aku masuk ke kamar kayak gitu ya. Maaf ya teman-teman. Nah ini selesai sudah aku ngegoreng si jengkolnya, terus aku mau tirisin dulu ya jengkolnya. Jadi aku gorengnya kayak setengah kering aja, nggak terlalu kering dan nggak terlalu ini juga ya mentah kayak gitu, jadi setengah matang aja. Nah udah habis itu aku tuh pengen aku sambal ceritanya, karena
aku tuh nggak punya stok bumbu balado teman-teman. Stok bumbu baladoku tuh udah habis, jadi aku belum sempet ngebuatnya lagi stok bumbu balado jadi kayak gitu. Jadi akhirnya aku ngegoreng cabe sendiri. Terus ini aku pakai bumbu bawang putih, bawang merahnya itu udah ada, jadi aku tinggal tambahin cabai gilingnya. Ini aku pakai cabai keriting dan cabai rawit ya teman-teman, terus sama tomat juga, jadi biar nggak terlalu pedas. Karena aku punya cabai giling tapi yang rawit semua itu ternyata pedas banget teman-teman kalau cuman pakai cabai rawit aja. Jadi aku tuh takut banget perut aku mules-mules makannya, jadi ya udah aku giling cabai lagi. Ternyata memang ngebantu banget ya teman-teman kalau kita punya stok bumbu giling kayak gitu, jadi masak itu lebih praktis ya teman-teman. Jadi setelah ini tuh rencananya aku mau beli bumbu-bumbunya lagi, terus aku mau giling, terus aku mau simpen deh di chiller gitu ya. Itu tahan kok 1 bulanan kayak gitu ya. Yang penting kita ngegoreng itu sampai mateng gitu ya bumbunya, dan pastikan setiap nyendok si bumbunya itu pakai sendok yang bersih ya. Nah ini aku tadi tambahin gula merah biar ada rasa manis-manisnya kayak gitu teman-teman. Terus aku kasih seperti biasa ya, kasih garam, kasih kaldu. Aku pakai totole kaldu jamur kayak gitu ya. Udah deh kita tambahin sesuai selera aja ya teman-teman. Dan kalau misalnya udah mateng si bumbunya, langsung kita masukin jengkolnya. Dan ini aku tadi tambahin lagi sedikit minyak karena kayaknya kalau nggak nyemek kering kayak gitu kayaknya kurang mantep gitu ya kalau ngebaladonya. Nah sekarang ini udah mateng nih ya bumbunya. Sekarang aku masukin si jengkolnya, terus aku aduk-aduk deh. Pokoknya makan ini tuh bisa kayak nambah nasi terus ya teman-teman. Udah deh kayak gini aja tuh udah berasa nikmat banget untuk lauknya ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton video masak aku nggak bosen-bosen karena aku masaknya ya itu lagi ya teman-teman. Nah biar rasanya itu tambah bukan rasa sih, biar kayak warnanya itu tambah pekat aja, jadi aku tambahin sedikit kecap aja ya teman-teman. Jadi biar dia tuh kayak warna merahnya tuh kayak lebih merona aja gitu ya. Itu aku tambahin sedikit kecap ya. Kalau memang nggak mau ditambahin juga nggak apa-apa teman-teman, tetap enak rasanya ya. Dan ini aku mau cicipin dulu, kalau rasanya udah oke baru deh kita angkat. Untuk teman-teman di rumah yang lagi nonton, udah pada masak belum? Udah pada beberesan belum teman-teman? Mudah-mudahan yang lagi mager kalau nonton video aku ini bisa kasih semangat ya ke teman-teman yang lagi nonton. Langsung bergerak deh yang misalnya kalau lagi lesu atau lagi kurang bersemangat ya, bisa kasih semangat untuk teman-teman semuanya. Nah selesai masak jengkol, aku lanjut untuk masak. Aku tuh pengen banget buat urap lagi, jadi aku tuh punya stok kelapa urap kayak gini. Jadi tempo hari kan aku masak urap, terus masih sisa banyak tuh kelapanya kayak gini, terus aku simpen deh di freezer. Nah sekarang aku mau masak urap lagi, dan ini aku tinggal kayak panasin gitu ya di wok pan-nya. Ini aku ambil aja seperlunya karena ini tuh masih banyak banget gitu teman-teman. Dan udah deh aku oseng-oseng kayak gini sampai kayak dia tuh nyair kayak gitu. Ini kan rasanya juga udah ada, jadi nggak usah aku tambahin apa-apa lagi, udah penting aku angetin. Terus nanti aku tambahin sayur-sayurannya yang udah direbus. Praktis banget ya kalau kita tuh punya kayak gini. Jadi buatnya kemarin karena banyak gitu, jadi sayang kan kalau misalnya dibuang gitu kan. Jadi ya udah deh aku masukin freezer. Ini juga tips kayak gini tuh aku dapet dari tetangga ya. Jadi ada manfaatnya sih, kadang kita ngobrol sama tetangga kayak gitu, jadi kita sharing-sharing tentang masakan, tentang rumah kayak gitu ya. Jadi nggak melulu kita harus ngomongin orang gitu ya kalau lagi kumpul-kumpul sama tetangga. Kebetulan aku juga kurang srek gitu kalau misalnya kumpul-kumpul sama tetangga tapi ngomongin orang terus. Lebih baik kita ngomongin hal-hal yang bermanfaat.
Nah ini sekarang aku mau masukin sayur-sayurannya. Tadi tuh aku udah ada rebus, ada sayuran wortel, kacang panjang, kol sama bayamnya. Jadi sekarang aku aduk-aduk sampai kayak kecampur semua gitu ya, sayurannya sama si kelapanya ini. Udah, kalau misalnya udah kecampur rata kayak gitu, udah deh, udah jadi. Dan ini tuh jadi porsinya tuh banyak banget, padahal pakai sayurannya tuh dikit-dikit, tapi karena bermacam-macam varian jadi jadinya tuh banyak banget. Untuk aku sama suami aja yang makan ini tuh porsinya tuh kebanyakan ya teman-teman. Ternyata kayaknya sayang banget gitu bikinnya kebanyakan, terus jadinya nggak habis deh untuk aku sama suami. Kalau misalnya mau diangetin lagi kan, kalau udah ada sayuran kayak gini kayak kurang gitu ya. Nah ini aku masukin sekarang ke tempat sajinya. Dan terus habis selesai masak, nggak lupa kita beresin dapur ya teman-teman, cuci-cuci perabotannya, cuci-cuci piring sama yang lainnya, biar dapur kita tuh bersih lagi. Ini aku cepetin aja ya videonya, biar teman-teman yang nonton nggak pada bosen, karena videonya tuh ya nyuci-nyuci piring lah lagi. Setiap video tuh pokoknya nggak ketinggalan cuci piring ya, karena ya begitulah kerjaan ibu rumah tangga, pekerjaannya tuh yang itu lagi terus kayak nggak ada habisnya ya. Apalagi soal cuci piring itu kayaknya, aduh, baru juga cuci piring, bentar juga ada lagi piring yang kotor, terus cuci ya gitu aja terus ya. Pokoknya kayak pekerjaan cuci piring ini benar-benar kayak nggak ada habisnya, sehari itu bisa berkali-kali yang namanya cuci piring gitu ya teman-teman. Apalagi cucian piring aku tuh kecil, jadi walaupun piringnya dikit tapi kayak berasa aja cepet penuh. Nah ini aku sambil buat makanannya si Molly, karena makanannya tuh udah mau habis. Ini aku tadi ada rebus sayuran, terus habis itu aku rebus dada ayam kayak gitu, karena Molly memang makannya aku buatin kayak nanti terus aku chopper kayak gitu teman-teman, tapi choppernya tuh kayak chopper kasar gitu, jadi nggak terlalu halus untuk makannya. Karena kadang Molly dikasih makanan dog food itu bosen, kayak nggak mau gitu, karena dia udah ngerasain makanan ayam tuh kayak jadinya makan makanan dog food tuh kayak ogah-ogahan gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, sekian dulu untuk video aku kali ini. Mudah-mudahan video yang aku share ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton, bisa kasih semangat buat teman-teman di rumah ya. Jangan bosan-bosan nonton video-video aku ya teman-teman. See you next video, bye bye.